Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kalian mana? Cuman agenda provokasi. Kita akan kepung istana saudara. Bahasanya sama semua formatnya. Seandainya Datuk kami Habib Fulan bin Fulan tidak malu kepada Allah, maka Datuk saya Habib Fulan bin Fulan akan memadamkan api neraka dengan kelingkingnya. Ada kalaunya. Kalau saja Imamuna Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab tidak melarang kami, maka di acara 212 istana dikepung. Bukan main-main istana dikepung. Kalian pikir istana itu seperti markas kalian yang cuma dijaga oleh kibin dengan pentungan? Istana nggak bisa dikepung, kawan. Jangan dibodohi kalian. Itu sudah mengancam negara, saudara. Jadi kalau main itu dalam memprovokasi, proposi nggak boleh, propaganda boleh. Nah, dalam bermain politik, propaganda dibolehkan. Nah, harus kelas. Jangan recehan propaganda kalian. Harus main rapi. Playing victim jangan nampak sekali. Kalau kami tahu kalian playing victim, kapan kalian mulai playing victim, kapan kalian mulai memprovokasi, mengadu domba, kami tahu, sudah hafal. Kalau misalnya rezim sekarang itu zolim, udah habis kalian, tinggal nama. Cuman kemarin, saya bilang nih, saya kasih bocoran dikit. Kemarin diredam, 6 orang redam kan? Nggak berani seperti itu lagi kan? Nggak berani kan? Nggak berani. Terus si Bahar masuk penjara katanya pejuang untuk rakyat, memperjuangkan hak-hak rakyat. Setahu saya yang mewakili rakyat di negeri ini itu DPR. Si Bahar di atas DPR kah? Selevel DPR kah? Atau apa? Atau lembaga PHB itu sebagai lembaga tertinggi negara? Setara dengan MPR atau gimana? Tolong, saya nggak update itu. Saya orang desa, saya petani, saya nggak terlalu paham masalah struktur dalam bernegara, saudara. Saya nggak paham. Apakah mereka itu raja di Indonesia ini? Atau mereka itu semacam dewan spesial yang nggak ada salahnya, nggak ada dosanya, nggak pernah melakukan kesalahan, atau gimana? Saya kurang paham itu. Dia masuk penjara karena bocil. Saya rasa itu sebuah kriminal, bukan dikriminalisasi. Itu kriminal, bukan fitnah. Itu kesalahan. Itu kriminal. Soalnya otakmu didengkul. Terus kamu mencaci pejabat dengan mengatakan hal-hal yang tidak ada. Kamu ngarang. Terus kamu di penjara, kira-kira salah nggak orang yang memenjaramu? Enggak. Sekalipun kamu tidak melakukan kesalahan, ketika kamu mengatakan itu adalah rezim dolim, kamu dimasukkan ke dalam penjara oleh rezim dolim, nggak salah. Karena memang udah dolim. Nah, di situ propaganda kalian, provokasi kalian, saling berbenturan. Makanya ini bukan maksud untuk menghina, bukan maksud untuk mengucilkan kalian. Kalian udah kerja bagus. Bagus atau tidaknya sebuah pekerjaan bukan tergantung bayaran, Har. Walaupun dibayar mahal untuk itu, untuk main playing victim, itu bukan sebuah prestasi. Jadi rapi. Nggak ada celah orang untuk tahu rahasia di balik itu. Ini buktinya saya aja tahu. Paham? Makanya ini jangan bodoh. Sebentar aja, cuman pasukan ayam sayur, saudara. Kepala putih, badan putih, ya kan? Sampai cekernya pun putih. Itu ayam sayur, bukan mujahidin. Paham? Ayam sayur. Kalau saya sudah mengatakan, wallahi, demi Allah,
rezim yang sekarang merupakan rezim yang dolim. Serbu. Jangan cuman koar-koar di kandang. Koar-koarnya seperti ayam jago. Pas kita liatin, cuma anak entok. Dari jauh, dekat, ngap, 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 ngap. Kalau rezim dolim, akan ditumpas sampai ke akar-akarnya. Kalian itu pelawak. Makanya negara tidak terlalu menanggapi kalian sebagai komplotan berbahaya. Contoh nih, contoh ya. Pergerakan GAM di Aceh. Ditumpas sampai ke akar-akar. Karena perlawanannya sengit, akhirnya tsunami, terjadilah perdamaian. Terus di Papua, kenapa nggak bisa ditumpas? Karena HAM. Kalian kan koar-koar HAM juga. Produk Amerika, produk Israel, produk Yahudi, begini, begitu, begini, begitu. Ketika anak buah kalian itu 6 orang, kenapa kalian koar-koar HAM? Kenapa? Itu kan produk kapitalis, produk oligarki, produk ini, produk itu, bukan produk tarim. Saya, sebelum muncul kisruh ini, sudah pernah saya bahas. Mereka bagi tugas. Satu kelompok menjilat rezim. Satu kelompok melawan rezim. Yang namun kelompok ini sama aja. Bagi tugas. Cuman nggak rapi. Semeraut. Makanya gampang terdeteksi. Nah, Bahar itu siapa bang? Bahar itu siapa bang? Bahar itu kok gitu bang? Bahar itu kok marah-marah bang? Bahar itu kok disuruh cium kakinya sama Mukibin bang? Ah, ya, Bahar itu Firaun KW. Ya, jadi kalau Firaun itu nggak nyari sumbangan, saudara, nggak sampai jual jigong ataupun sikat gigi bekas dia, ya. Kemudian nggak koar-koar sebagai anak raja, memang dia raja. Kalau ini kan sok raja atau gila jadi raja, gila raja. Gila raja dengan raja gila beda. Jadi kira-kira si Bahar Firaun KW, dia masih apa ya? Kalau kita bilang dia saudara kita bahaya, saudara. Nanti kita ngaku saudara dia, kita dimintai buku dari Robitoh. Makanya saya jarang menyebutkan untuk Habib-Habib ini kan saudara kita, saudara beli, mereka itu kan saudara kita, mereka itu sama-sama muslim. Saya nggak bisa mengucapkan itu, salah. Jadi Kibin, mohon diperhatikan ya. Saya menggunakan bahasa, nggak pernah menggunakan bahasa mereka adalah saudara-saudara kita. Takutnya saya diminta buku nasab nanti. Takutnya saya nanti dipersekusi karena nggak punya buku nasab, ngaku-ngaku saudara. Nah, terus kan saudara muslim kita TIJ itu juga bingung saya karena mereka berdoanya kepada Umar Muhdor, sedangkan saya itu teman-teman saya, saudara saya, keluarga saya, masyarakat di sini berdoanya kepada Allah, bukan kepada Umar Muhdor. Umar Muhdor saja saya nggak kenal. Apakah saya ketika nggak kenal Umar Muhdor saya ini akan menjadi seorang yang murtad, ataupun akan menjadi seorang komunis, ataupun saya akan menjadi ateis, atau bagaimana? Terserah kalian lah. Jadi Bahar ini, saya katakan sebagai Firaun KW, dia sedang karnaval, jadi raja, sedang karnaval, jadi orang mulia, sedang menyamar, bukan menyamar sih ya. Cocoknya ya sedang main-main gitu, main jadi cucu nabi, main jadi raja, cosplay, kurang lebih begitu. Apalagi cucu nabi nggak boleh nerima sumbangan, nggak boleh nerima sedekah, kan begitu. Seharusnya ya memberikan. Nah, jadi disitulah saya menyimpulkan si Bahar ini Firaun KW. Kemudian kalau ada yang mengkritik dia, kalau ada yang nggak terima bahasa-bahasa dia dalam dagang itu, dalam ngamen dia, kerahkan, nanti akan kuputihkan rumah kau. Itu ya orang zalim. Nggak bisa menerima kritikan, nggak bisa menerima
eh, hinaan, ejekan, bulian. Sementara lu kerjanya bully orang. Memang bukan TIJ yang lu bully. TIJ nggak berani lu. Udah cek ombak kemarin kan, nggak berani. Kibin lu nggak akan mampu ke TIJ. Masa beraninya sama Jokowi, saudara? Jokowi itu orang baik, seorang pemimpin yang nggak dolim. Kalau pemimpin dolim misalnya Pak Jokowi itu habis kau. Habis. Contoh nih, kalau misalnya saja Pak Jokowi itu memberlakukan kepemimpinannya seperti kepemimpinan Orde Baru saja. Lenyap kalian udah punah kalian. Sampai embrio-embrionya dihabiskan. Itu, makanya aku bilang kau itu Firaun KW. Kalau kita suka ngebully orang, ngehina orang, kalau kita dihina oleh orang lain ya jangan marah. Jangan marah. Balas, menghina. Jangan nanti ente nggak masuk surga, ente nggak akan mendapatkan syafaat dari datuk kami. Apa-apaan itu? Kalau ente pejuang, ente orang perang, ketika diperangi jangan nangis, jangan ngeluh. Seharusnya kalau kau menghadapi pemimpin yang dolim, lawan, perangi, jangan diam saja, jangan mengeluh, jangan menuntut keadilan kepada pemimpin yang dolim. Ngap. Sadarlah, wahai mukibin. Kepada pemimpin yang dolim, jangan meminta keadilan. Jangan nuntut keadilan. Kecuali pemimpinnya tidak dolim. Masih kau anggap sebagai pemimpin. Tidak boleh kau hina. Kan nggak boleh menghina pemimpin. Mengkritik boleh. Mengkritik dengan caci maki, dengan hinaan. Jokodok itu nggak kelas. Jadi saya pernah mendengar cerita si Bahar itu. Dia dengan adanya dengan ada demo dari mereka, dengan adanya kritikan dari mereka, koruptor-koruptor itu jadi takut untuk korupsi. Dengan adanya koar-koar kaum Unyiliun ini termasuk Bahar, pejabat-pejabat yang korup berkurang, saudara, ataupun sudah dipenjara, saudara. Kira-kira sekarang ini setelah kemunculan geng si Bahar ini atau kemunculan dinasti abal-abal ini, kira-kira koruptor sedikit berkurang atau gimana di Indonesia? Atau mungkin para koruptor yang ada di negeri ini banyak yang ditangkap oleh mereka atau gimana? Setahu saya yang mengulik, yang menangkap ataupun yang mempermasalahkan terkait kasus korupsi itu adalah KPK, bukan PHB. KPK, bukan FPI. Jadi mereka mengumumkan mereka sebagai pahlawan, sebagai pejuang, terus kerjanya apa? Misalnya mereka mengatakan bahwa mereka ini gara-gara mereka ceramah, gara-gara mereka demo, gara-gara mereka mencak-mencak, gara-gara mereka ngamuk-ngamuk. Terus para koruptor itu ketangkap begini begitu. Sebenarnya peran mereka di mana sih? Saya nggak paham. Peran mereka di mana di situ? Kemudian mereka katanya pejuang-pejuang membela Islam, membela Nabi, membela Al-Quran. Terus yang mereka lakukan apa? Apakah menggeledah tempat-tempat maksiat seperti tempat-tempat hiburan malam? Kemudian ketika pihak penyelenggara hiburan malam itu memberikan uang, terus uangnya diterima atau berjanji membuat agreement di situ bahwa saya akan membayar setiap bulan sebagai uang keamanan. Kira-kira itu amar ma'ruf nahi mungkar? Bukan, saudara. Kemudian mengatakan polisi begini, polisi begitu, begini TNI, begini aparat, begini rezim, begini negara, begini. Terus kapasitas mereka sebagai apa? Setahu saya, kartel itu tidak membahas masalah perpolitikan. Ya udah sibuk aja dengan bisnismu itu. Gitu. Oh, TJ jangan salah. Orang-orang itu mengangkat isu karena mereka punya organisasi. Jadi kalau kita membangun sebuah organisasi yang tidak jelas arahnya kemana, maka harus ada isu. Ada isu politik.
nancap di situ. Ada isu agama, nempel di situ. Kira-kira yang saya katakan selama ini benar nggak? Kalau mereka bukan siapa-siapa, cuman melabelkan dirinya sebagai cucu Nabi, melabelkan dirinya sebagai ulama, melabelkan dirinya sebagai pejuang-pejuang amar ma'ruf nahi mungkar, saudara. Jadi itu yang terpantau oleh saya untuk saat ini. Oh, kedepannya mungkin mereka mulai introspeksi diri, mulai memperbaiki. Itu lain lagi nanti. Kita nggak akan berikan komentar. Kenapa kita berikan komentar? Yang pertama, ini tersiarkan secara terbuka untuk umum. Mereka mengaku cucu Nabi, mereka mengaku dalam tubuhnya mengalir darah Nabi, mereka mengaku dirinya sebagai pejuang, mereka mengaku sebagai cucu pahlawan di Indonesia ini. Semua datuk mereka yang menciptakan, yang mengusulkan Bung Karno untuk membaca teks proklamasi itu datuk dia. Yang menciptakan lagu Indonesia Raya datuk dia, yang mengusulkan bendera merah putih datuk dia, yang mengusir penjajah Belanda datuk dia. Datuk kita ngapain? Datuk kami yang punya tanah, datuk kami bukan imigran datang dari luar misalnya. Saya berbicara sebagai pribumi, padahal saya bukan pribumi. Saya menyamar aja sebagai pribumi. Saya ini perilangit, saudara. Datuk saya bukan orang Indonesia. Datuk saya orang Aceh. Ya, waktu itu belum ada Indonesia. Jangan salah paham, jangan gagal paham. Jadi, ketika seseorang meneriakkan keberhasilan jasa oleh dirinya sendiri, sementara kita tidak melihat apa yang mereka koar-koarkan itu, maka kita pertanyakan, kalau seandainya bisa terlihat, misalnya jasa si Rizik mengumpulkan jenazah-jenazah korban tsunami untuk dilakukan fardu kifayah. Tetapi atas dasar apa dia melakukan itu? Atas dasar kemanusiaan, atas dasar saudara-saudara kita seiman, seagama, kita sebagai muslim, ibarat tubuh yang satu bagian tubuh sakit, yang lain merasakan sakit, sebagai bentuk ukhuwah Islamiyah, sebagai bentuk solidaritas kita terhadap masyarakat umat muslim. Udah sampai di situ, ente dapat pahala di situ. Dapat pahala. Kalau ente ungkit-ungkit itu, pahalanya habis. Percayalah, dalam agama kami begitu diajarkan. Kebaikan itu nggak usah diungkit-ungkit. Kebaikan itu nggak usah dipamer-pamer. Dalam artian begini, kalau ada mau pilpres, buka lagi kebaikan. Kalau ada nanti mau demo, buka lagi jasa. Jasa biarlah Allah yang mencatatnya. Kalau memang nggak ikhlas, kenapa harus melakukannya? Jadi begitu. Toh yang membantu waktu tsunami di Aceh bukan cuma kau dan gerombolan kau. TIJ nggak tahu berterima kasih, kata Mukibin. Terima kasih. Syukran, jazakumullah khairan kasiran, ya habibana, ya imamuna, ya gurunda. Sudah. Ya, karena kami rasa terima kasih itu nggak ada dalam bahasa Aceh. Kata-kata terima kasih nggak ada dalam bahasa Aceh. Nggak ada. Di Aceh itu orang menyebut terima kasih itu alhamdulillah. Alhamdulillah, saudara. Alhamdulillah, saudara. Sekali lagi, tidak ada bahasa Aceh itu terima kasih. Terima genaseh itu diterjemahkan dalam bahasa Aceh dari bahasa Melayu itu oleh gam. Ada kalian dengar? Terima genasih. Itu waktu saat masih gam. Jadi bahasa Melayu itu, bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Aceh. Jadilah terima genasih. Kalau dalam bahasa Aceh, dalam kamus bahasa Aceh nggak ada. Terima genasih nggak ada, cinta nggak ada. Love dalam bahasa Aceh nggak ada. Terus kenapa saya bilang Firaun KW? Kelakuan seperti Firaun, tetapi tidak memiliki kekuasaan seperti Firaun. Kemarin si Kunyil bilang kalau presiden itu bukan presiden, maksud saya tahu arahnya kemana. Ketika Pak Jokowi dikatakan sebagai Raja Jawa, ya kan? Raja Jawa, dia keberatan, saudara. Dia bilang, itu bukan Raja Jawa, itu Firaun Jawa, kata dia.
Jadi Raja Jawa siapa? Ente. Raja di Indonesia siapa? Ente. Ente ikon katanya. Ikon apa raja nih? Pak Jokowi itu kalau misalnya diakui oleh orang sebagai raja ataupun dikatakan oleh orang raja, ya sah-sah aja. Kenapa? Karena dia pemimpin negara. Lah, lu siapa? Lu siapa? Raja. Raja apa? Raja dusta. Raja bohong. Raja persekusi. Raja provokasi. Raja ngamuk-ngamuk. Raja juga kan? Raja dobol. Raja juga. Kan raja juga, nggak apa-apa, jangan marah. Kan mau jadi raja. Anak sultan dari mana lu? Sombong amat. Jadi orang-orang yang sombong, sependek pengetahuan saya, adalah orang yang menolak kebenaran. Kebenaran yang disampaikan orang lain, ditolak mentah-mentah. Itu orang sombong. Padahal dia sudah tahu salah. Cuman karena yang ngomongnya bukan orang hebat, bukan orang yang pamer-pamer kekayaan, bukan orang yang punya harta benda, bukan orang yang punya power, bukan dari komplotan dia, terus ditolak. Nah, itu orang sombong, saudara. Menolak kebenaran adalah bentuk kesombongan. Ya, jadi begitu, saudara. Kemudian, enggan minta maaf. Itu Firaun itu. Yang pertama, sombong, angkuh, takabur, ria. Itu Firaun, sifat Firaun. Ya. Kemudian sok berkuasa. Bahkan Firaun itu nggak nanggung-nanggung, bukan ngaku sebagai cucu Nabi. Ngaku sebagai Tuhan. Bukan sekedar cucu Nabi dia ngaku. Nah, kalau Firaun. Nah, apalagi? Kemudian merasa si paling kuat, si paling hebat, si paling tampan, si paling gaya, si paling kaya, si paling mulia, si paling-paling. Ya paling-paling. Firaun itu sombong seperti itu, merasa berkuasa karena dia punya kekuasaan. Itu Firaun asli. Nah, Firaun itu merasa dirinya mulia, dia punya kemuliaan karena dia raja. Lah si Bahar, harta yang dia dapatkan dari hasil ngepet, maksudnya dari hasil ngemis, dikerahkan di lapangan. Habis itu dia klarifikasi di YouTube. Kapan Anda pernah nyuruh-nyuruh orang untuk minta-minta? Kami nggak tahu kapan, tetapi ada. Jangan tanya kami kapan. Salah satu kibin yang suka ngepet, Bung Lubis, mantan kibin ngepet, saudara. Itu Bung Lubis. Digoreng oleh si Kumar Lampung bahwa Bung Lubis ini suka nipu-nipu TKW, suka minta uang sama TKW, suka dawir sana-sini. Itu yang didawiri oleh Bung Lubis yang datangi dalam program ngepet, ya. Program ngepet yang diketuai oleh si psikopat. Itu memang langganan orang-orang yang terpana, terlena, orang-orang yang SDM rendah, orang-orang yang menganggap si Bahar itu orang alim. Ya orang-orang itu targetnya memang langganan. Nah, orang itu kita misalnya kita kasih tahu, hati-hati tuh, itu penipuan, mana ada seperti itu. Oh ente nggak tahu ya, itu Habib loh, itu yang akan nanti memberikan syafaat kepada kita. Ente kalau benci jangan begitu, kalau iri jangan begitu, kita ikhlas lillahi ta'ala, untuk Habibana, untuk Gurunda, untuk pejuang kita, untuk raja kita, untuk jenderal kita, jenderal umat Islam. Geli gua dengarnya. Terus kalau kita komplain seperti ini, kita bahas seperti ini, TJ, ente siapa? Ente Iria, bilang dong. Maaf ya, mohon maaf sekali. Kalau untuk bisa seperti Bahar, punya rumah mewah dari hasil ngepet, punya pengikut dari hasil nipu, mohon maaf, punya banyak fans dari hasil propaganda, provokasi, nggak usah. Kalau ada kibin yang komen, TJ, bibir ente hitam,
Wallahi, saya nggak kepingin bibir merah seperti Bahar. Nggak kepingin. PJ ente hitam. Saya nggak kepingin jadi putih. Saya bangga menjadi seorang laki-laki yang kulit hitam. Bukan berarti ketika saya kulit hitam, terus saya menghina yang kulit putih. Enggak begitu. Bukan berarti ketika bendera yang saya dukung warna merah, orang lain yang benderanya warna putih, saya merasa dia itu di mata saya hina. Enggak seperti itu, kawan. Enggak, saya enggak seperti itu. Enggak pernah saya iri untuk harta, enggak pernah. Bahkan di dalam doa saya pun, ya fulus enggak pernah. Ya Alphard enggak pernah. Ya Harley enggak pernah. Ya, enggak pernah saya dalam doa saya seperti itu. Ataupun ya Lambo enggak pernah. Dan kalaupun ada orang bagi-bagi ijazah supaya bisa lunas hutang, saya enggak mau. Karena kalau untuk melunasi utang saya enggak perlu jazah. Yang saya perlukan uang. Nah, sedangkan orang yang bagi-bagi ijazah supaya bisa lunas hutang, dia hutangnya banyak. Kibinnya banyak dikerahkan untuk minta-minta sana sini. Nggak perlu. Sementara dia masih membentangkan sorban untuk nyari sumbangan ke orang. Makanya Bib, contohin. Ente kan punya ilmu, punya rotib, punya ini, punya itu, yang bisa mendatangkan uang, melunaskan hutang. Kalau cara seperti itu, nggak pakai doa pun bisa. Saya modal branding, ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, begini, begitu, bentangkan sorban, nyari sumbangan. Ya mudah lah dapat uang, modal cuman mangap. Kalau di Aceh namanya itu prehdaho. Orang prehdaho itu adalah pemalas. Tinggal mangap. Perlu uang, mangap. Kerja nggak mau. Iya kan? Nggak mau susah, nggak mau capek. Maunya enak.